Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Selasa tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, tanggal 8 September 2021. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sehat walafiat semuanya. Kita bersyukur baru saja kita melaksanakan perintah Allah, salat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Surga dan neraka adalah dua makhluk. Surga akan dimasuki oleh beberapa golongan manusia, dan neraka pun akan dimasuki oleh beberapa golongan manusia. Demikian dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an. Siapa yang termasuk beberapa golongan akan masuk surga, beberapa golongan akan masuk neraka itu? Mereka adalah jin dan manusia. Tentu para malaikat, penjaga-penjaga surga, penjaga-penjaga neraka yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia akan memasuki dua tempat yang terakhir. Dua tempat yang terakhir, karena apabila sudah masuk ke surga atau masuk ke neraka, itulah tempat yang terakhir. Jamaah sekalian rahimakumullah, semua orang berdoa mudah-mudahan dimasukkan ke surga. Kayak apapun bentuk keburukannya, orang berbuat buruk, pasti orang itu berharap masuk surga. Tidak ada yang menantang masuk neraka. Kalau ada yang berkata, saya siapkan diri saya untuk masuk neraka, hati kecilnya sebenarnya takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan bimbingan kepada kita agar kita dimasukkan ke surga dan dilepaskan daripada api neraka. Jadi begitu banyak kiat-kiat yang Nabi ajarkan lawan kita supaya kita dijauhkan dari dahsyatnya neraka dan dimasukkan ke surga. Tentu kiat-kiat ini ingin kita miliki semuanya seberataan, dan semoga kita yang hadir pada kajian malam ini bujur-bujur dikumpulkan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian malam ini ulun ingin sampaikan orang-orang yang diharamkan masuk neraka. Yang menyampaikan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ibadah-ibadah, perilaku-perilaku manusia
yang menyebabkan manusia itu diharamkan daripada dahsyatnya api neraka. Artinya, apa yang Nabi sampaikan ini sesuatu yang menguntungkan bagi kita, sesuatu yang kita cari-cari agar kita tidak terperangkap ke dalam dahsyatnya neraka itu. Maka para jamaah sekalian, ada beberapa hadis Rasul yang ingin disampaikan pada kajian malam hari ini. Siapa mereka itu yang diharamkan neraka? Kalau diharamkan neraka, pasti masuk surga, kan kayak itu. Diharamkan neraka pasti masuk surga. Nah, ini Nabi yang mengajarkan kepada kita, Nabi yang menyampaikan kepada kita dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya mereka yang diharamkan masuk neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, Utban bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha qad harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang daripada dahsyatnya api neraka. Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Orang yang mengucapkan dan membaca la ilaha illallah, dalam ucapan itu tidak ada harapan kecuali mengharap kepada Allah semata. Artinya ucapannya itu ikhlas dari lubuk hati. Dia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hati, maka kemudian mati, Allah Subhanahu wa taala haramkan disentuh api neraka. Hadis ini patut bagi kita. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, patut bagi kita untuk menjadi pegangan, di mana di antara kita sering mengantarkan saudara-saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, jiran-jiran kita yang akan mati. Tidak ada yang layak diajarkan, yang sangat patut diajarkan dan sesuai dengan perintah yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, kecuali kalimat la ilaha illallah. Kecuali kalimat la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itu diucapkan dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh keikhlasan, maka orang yang mati dalam kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan itu, Allah haramkan jasadnya dimakan api neraka. Mungkin yang berpikir selintas, oh berarti kada repot-repot banyak-banyak ibadah. Hendak mati karena yang mengatakan la ilaha illallah. Tidak semudah kayak membalik telapak tangan. Kalimat mulia ini perlu proses, dan proses itu yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa proses itu? Orang yang mengamalkan dalam hidupnya praktek la ilaha illallah. Orang yang mempraktekkan dalam hidupnya adalah kalimat la ilaha illallah. Seorang ulama salafus salih menyebutkan, sesungguhnya di dunia itu ada surga. Dan orang yang tidak masuk ke dalam surga dunia, maka tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Maka seorang bertanya kepada beliau, apa surga dunia itu? Maka beliau sebutkan, surga dunia itu adalah zikrullah. Dan zikir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Dua orang A'rabi datang menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a A'rabiyani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang dua orang A'rabi. A'rabi itu gelar dalam hadis-hadis Rasul disebutkan Arab dari desa, bukan penduduk Makkah asli, bukan penduduk Madinah asli. Mereka datang dengan menempuh jalan yang cukup jauh, kadang berjalan kaki menuju Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka beriman kepada Nabi. Dua orang Arab desa ini datang menemui Nabi. Wa qala ahaduhuma, yang satu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyun nasu khair. Wahai Rasul, manusia yang paling baik itu seperti apa? Wa qala al-akhar, yang satunya bertanya lagi kepada Nabi, ayyul amalul khair. Amal yang paling baik itu seperti apa? Yang satu bertanya tentang manusia yang terbaik, yang satu bertanya tentang amal yang terbaik. Dan Nabi Muhammad SAW katakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah orang yang makin panjang umurnya, makin tua usianya, makin bagus perangainya, makin bagus akhlaknya,
makin bagus pekerjaannya dan amalnya. Merujuk kepada hadis ini, rupanya ada manusia yang makin tua makin kada bagus. Umurnya bertambah tua, pekerjaannya lebih daripada kekanakan. Nah, ini bukan gambaran manusia yang terbaik. Dalam hadis lain Rasul menjelaskan, syarrun nas man tala umruhu wa sa'amalu. Manusia yang terburuk, manusia yang bertambah tua umurnya dan pekerjaannya bertambah buruk. Dan itu manusia yang terburuk. Kemudian Nabi menjawab A'rabi yang kedua. Arab yang kedua bertanya, ayyul amalul khair? Wahai Rasul, amal yang terbaik itu apa? Maka Nabi SAW menjelaskan, antufariku minad dunya wa lisanuka la tabun bizikrillah. Amal yang terbaik itu di waktu kamu ingin berpisah dengan dunia. Hendak mati artinya. Wa lisanuka, dan lisanmu, bibirmu, lidahmu, ratabun bizikrillah, basah dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Beberapa hadis yang lalu kemukakan pada kajian ini cukup menjadi pegangan kita. Sesungguhnya kalimat yang paling tepat diajarkan kepada orang yang hendak mati adalah la ilaha illallah. Sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat itu dibaca di waktu hendak mati, hendak berpisah dengan dunia, lebih baik daripada ibadah 60, 70, 80 tahun. Nah, karena kalimat itu adalah kalimat penentu. Dan ternyata kalimat ini yang diajarkan kepada orang yang hendak masuk Islam. Orang agama yang lain tertarik kepada Islam, dia pelajari Islam, kemudian masuk Islam. Pembuktian dia masuk Islam adalah kalimat thayyibah ini. Dengan persaksiannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ternyata kalimat ini dituntut oleh Allah Ta'ala untuk diucapkan setiap orang yang hendak mati. Apapun sebelumnya, orang beramal soleh, orang berbuat maksiat, seorang Yahudi, seorang Nasrani, sebelumnya tetap Allah menuntut hendak mati itu ucapkan kalimat thayyibah ini. La ilaha illallah. Sehingga dalam sejarah sampai kepada kita ceritanya, seorang Yahudi hendak mati mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang Nabi katakan? Alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang menyelamatkan Yahudi ini daripada dahsyatnya api neraka. La ilaha illallah itu kalimat terakhir dan kalimat pertama. Karena dia tidak pernah baca kalimat itu sebelumnya. Dia tidak pernah mengenal kalimat itu sebelumnya. Tapi Allah memberikan hidayah pada saat Nabi datang ke rumahnya. Dalam hadis yang sahih ceritanya, Pak. Dan Nabi mendakwahinya. Apa dakwah Rasulullah SAW? Pada saat Nabi menengok dia sakit dan Nabi berkata, aslim, wahai laki-laki Yahudi, masuk Islam. Diajak oleh Nabi, hatinya tertarik. Padahal napasnya sudah tinggal seputus. Dia tertarik, kemudian dia masuk Islam. Diucapkannya kalimat itu yang menjadikan Nabi langsung memuji kepada Allah. Alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang menyelamatkan Yahudi ini daripada dahsyatnya api neraka. Maksud ulun tuh seperti ini, Pak. Apalagi kita nang turun temurun dari nini datu kita sebagai seorang muslim yang la ilaha illallah tidak pernah asing dari kehidupan kita. Tidak pernah asing dari kehidupan kita. Yang kadang-kadang setiap pagi kita masih mendengar kalimat itu dikumandangkan. Artinya banyak orang yang mencintai kalimat yang mulia ini. Tinggal yang dipraktekkannya tuh apa? Yabtaghi bidzalika wajhallah. Pada saat mengucapkan itu di hatinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikir bukan lipstik yang hanya manfaat di bibir, tapi zikir yang bersumber dari lubuk hati. La ilaha illallah, mulutnya, hatinya membenarkan dengan ucapan itu. Perbuatannya sehari-hari membenarkan dengan ucapan itu. Hatinya meyakini bahwa Allah Tuhan yang wajib kita sembah,
Karena kata para ulama salafus salih, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Di dalam beberapa hadis pun disebutkan, arti daripada la ilaha illallah itu tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun bentuknya, kalau tidak dialamatkan kepada Allah, maka itu tidak benar. Menurut kalimat ini dan menurut keyakinan kita. Menurut keyakinan kita. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Ini kalimat yang pertama yang menjadikan seseorang itu tidak disentuh oleh api neraka. Kalimatnya apa? Fa innallaha qad harrama 'alan nar. Allah mengharamkan orang yang mengucapkan itu dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Berarti kemana dimasukkannya? Ke dalam surga. Yang kedua, siapa yang tidak disentuh oleh api neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin mu'minin yakhruju min 'ainaihi dumu'in wa in kana misla ra'siz zubab." Seorang hamba yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, yang pernah menetes air matanya. Dumu' itu air mata yang meleleh di antara dua matanya. Kada deras menetesnya, kada deras. Wa in kana misla ra'siz zubab, sekalipun keluar setetes air mata hanya seperti kepala lalat. Beda nang betatang hari menangis bangkur mata. Beda. Ini sekali aja selintas keluar air mata di pipinya seperti kepala lalat. Kenapa jadi keluar air mata itu? Min khasyatillah, pada saat dia takut kepada Allah Ta'ala. Menangisnya karena takut lawan Allah. Tangisan ini saling ngalihan dicari, Pak. Nang menangis takut karena Allah tuh ngalihannya dicari. Lamun 5 hari 2-3 hari kada berduit kemudian menangis, itu rancak. Tapi menangis karena takut kepada Allah sulit. Harus dikuatkan dengan amal ibadah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi yang lain dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya, 7 golongan yang ditempatkan oleh Allah pada hari kiamat pada kelas VIP. Kenapa di kelas VIP? Karena kelas itu yang paling nyaman di dunia ukurannya. Jadi Allah menyambat VIP itu. Hadisnya memang kada menyebutkan VIP. Artinya pada hari itu orang kepanasan. 7 golongan ini kada ada yang panasnya. Kada panas, sejuk melewati hari yang panas itu. Dari 7 golongan ini, salah satu di antaranya rajulun dzakarallahu khalian faqadat aina. Seseorang yang duduk di tempat yang sepi, kemudian mengingat kepada Allah dan melelehlah kedua air matanya. Menangis karena takut kepada Allah. Apapun tangisannya. Tangisannya umpamanya apa? Mengingat 30 tahun yang lewat, dia terperangkap ke dalam dosa-dosa besar. Dia melakukan kemusyrikan. Dia menjadi pemuda-pemuda yang mabuk tiap malam 30 tahun yang lewat. Dia menjadi laki-laki yang senang berzina. Kada gampang-gampang dosa seperti itu. Nabi SAW katakan, seorang penzina laki-laki dan perempuan berzina, maka semua imannya keluar. Artinya di waktu melakukan perzinahan itu kosong imannya. Maka apabila mati sedang berzina, mati dalam keadaan tidak beriman, karena imannya keluar. 20 tahun setelah itu dia sadar apa yang pernah dia lakukan, begitu berat kemaksiatannya. Kemudian dia taubat, duduk menyendiri, dia panggil Allah Subhanahu wa taala dalam lubuk hatinya. Dia ceritakan dalam perasaannya bahwa sesungguhnya dia melakukan kejahatan yang luar biasa. Kemudian Allah mengampuni atas dosa itu. Maka iman yang keluar 20 tahun yang lewat itu dikembalikan lagi kepadanya. Kayak apa baiknya Tuhan kita tuh nah. Baiknya Allah Subhanahu wa taala kita. Apabila sudah keluar, dikembalikan lagi imannya. Beda pada saat yang keluar itu dosa. Pada saat yang keluar itu dosa, kadang ada ceritanya dosa itu dikembalikan lagi. Orang sakit diampuni dosanya, setelah sembuh dosa tidak dikembalikan lagi. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi SAW katakan air matanya yang keluar sekalipun semisal kepala lalat,
tapi menangisnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala haramkan wajahnya, mukanya, jasadnya, illa hurrimallahu 'alan nar. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Hadis yang lain sesama dengan hadis ini, ainani la yamassuhun nar. Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya. Dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun sahirat fisabilillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mata yang tidak tidur berjaga-jaga menjaga pasukan dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara pasukan yang lain terlelap, capek, lelah, berbaring, duduk. Ada beberapa orang yang ditugaskan untuk menjaga pasukan itu, yang siap siaga semalaman suntuk kada guring-guring. Maka mata-mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Jamaah rahimakumullah, begitu banyak yang sampai kepada kita, amal-amal, ibadah-ibadah yang sungguh memberikan keuntungan yang luar biasa. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar alam akhirat itu kecuali lepas daripada neraka, dan tidak ada kecelakaan yang lebih besar kecuali dicampakkan ke dalam neraka. Itu kecelakaan yang abadi, kecelakaan yang lebih besar. Menghadapi proses ini di akhirat yang ujungannya akan dihadapkan kepada surga atau neraka, tapi sebelum masuk ke dalam surga atau neraka, terlihat sudah dalam perjalanannya di padang mahsyar. Dan perjalanan padang mahsyar, ada yang berjalan seperti berjalan kaki, ada yang diseret, ada yang kepala yang berjalan, dan seterusnya. Itu proses-proses dahsyatnya padang mahsyar. Berapa tahun? 10, 20, 50? Tidak, 5.000 tahun perjalanan itu. Dan gambaran seseorang akan masuk neraka itu akan tergambar pada waktu itu. Di alam kubur saja sudah dirasakan bagi calon-calon penghuni neraka. Maka di akhirat kelak di hari kiamat ada beberapa penyesalan yang tidak kesampaian, yang diucapkan oleh orang-orang, oleh manusia baik kafir maupun Islam. Karena ada penyesalan orang kafir dan ada penyesalan orang Islam. Penyesalan orang kafir apa di antaranya? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu penyesalan orang kafir hari itu. Mereka menyesal habis-habisan. Kenapa dulu waktu di dunia tidak Islam? Kenapa tidak Islam? Ini yang kafir dari lahir turun temurun. Beda lagi nang Islam kemudian pindah jadi kafir, itu makin banyak lagi penyesalannya. Kenapa dulu waktu aku hidup di dunia tidak Islam? Bapak-bapak, ibu-ibu, bermanfaatkah penyesalan ini? Sama sekali tidak bermanfaat. Karena tidak ada yang Allah persilahkan. Kalau kayak itu, kembalilah kamu ke dunia sehari dua hari, masuk Islam dulu. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Kadang-kadang dibulikakan untuk masuk Islam. Artinya penyesalan berkepanjangan yang pertama. Kemudian penyesalan orang kafir yang kedua. Wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa qalal kafir, dan orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Kenapa ya Allah aku dijadikan manusia? Maka tanah aja dulu, kada ada masalah sampai hari ini. Ada manusia yang menyesal dijadikan manusia. Ada manusia yang menyesal dijadikan manusia. Ya Allah, kenapa aku dijadikan manusia? Kada dijadikan tanah saja. Kenapa penyesalan itu? Karena beratnya tanggung jawab dalam perjalanan kehidupan. Kehidupan sebentar 60 sampai 70 tahun. Tapi pertanggungjawabannya ribuan tahun. Masa-masa yang akan datang. Masa yang akan datang akan dipertanggungjawabkan. Sehingga seorang kafir berkata, jika dijadikan tanah saja, tidak dijadikan manusia, maka tidak ada tanggung jawab itu. Tapi karena dijadikan manusia, maka dia menyesal, mengatakan kepada Allah, ya laitani kuntu turaba. Ada lagi penyesalan orang Islam.
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ayat 10 surah Al-Munafikun. Ya Allah, jika dulu sampai engkau tunda kematianku, jika pian tunda kematian ulun ya Allah, pasti ulun akan bersedekah. Fa asaddaqa, hamba akan bersedekah ya Allah. Artinya apa nih? Dititipi harta yang banyak oleh Allah, harta yang cukup oleh Allah, tapi malas bersedekah. Maka sebelum terjadi di akhirat, kenapa kada ditunda kematian? Kematian itu tidak ada tunda menunda. Karena ketentuan ajalnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan malakal maut datang tepat waktu. Kada ada yang ditunda-tunda. Apabila sampai ajal mati, dicabut oleh malakal maut. Sehingga seolah-olah dia berkata kepada Allah, kenapa ulun kada ditunda sedikit aja, sehari atau 2 hari? Jika ditunda kematianku ya Allah, fa asaddaqa, maka hamba akan bersedekah. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan untuk bersedekah kemudian tidak bersedekah akan menyesal di akhirat, menyesal yang habis-habisan, sampai minta kembalikan kepada Allah, sampai berkata kenapa cepatnya mati itu datang sehingga tidak sempat bersedekah. Ini penyesalan orang-orang yang beriman, penyesalan orang yang beriman. Ada lagi penyesalan orang beriman, ayat 12 surah Sajadah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan ya Allah sebentar aja ke dunia. Dia tidak minta 10 tahun. Dia tidak minta 1 tahun. Dia hanya minta sejenak, sehari atau 2 hari untuk dikembalikan ke dunia. Apa yang diharapkan jika dikembalikan? Na'mal solihan, dia akan melakukan amal soleh. Semua penyesalan ini adalah penyesalan yang tidak berarti. Semua penyesalan ini penyesalan hayalan belaka yang tidak pernah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, janganlah kita menyesal waktu itu. Menyesalnya kita apa? Selagi kematian belum datang. Masih hidup hari ini kita menyesal, kita muhasabah, kita introspeksi, kita hitung diri kita berapa kesalahan kita. Dan Ibnu Sirin mengatakan, apa kata Ibnu Sirin? Manusia yang paling buruk tuh manusia yang bisanya menghitung kesalahan orang lain, sementara kesalahan dirinya tidak dihitungnya. Karena kalau kita sibuk mengurus kesalahan orang lain, pasti kada tahu urusi diri kita. Maka kata Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, guru Imam Malik, manusia yang paling buruk manusia yang tiap hari mengurus kesalahan orang lain, sehingga dirinya kada sempat diurusnya. Kita disuruh mengurus diri kita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum Allah memperhitungkan. Sebelum dihitung oleh Allah, kita hitung berdahulu diri kita. Kalau dalam perhitungan kita terdapat ruginya yang banyak benar, maksiatnya kada kehitungan, maka waktu itu kita menghitung dan kita bertaubat. Cari tempat-tempat suasana di dunia ini yang mengingatkan kita kepada taubat. Cari tempat-tempat suasana di dunia ini yang mengingatkan kita kepada kesalahan. Tetapi ingat dosa. Ke kubur umpati. Ada proses penguburan yang tidak menampilkan kuburannya antik-antik, sudah kada ada lagi muhasabahnya, yang ada selfie. Wah, ini kan kuburan. Datangi ke kuburan yang menggambarkan inilah dahsyatnya kematian. Artinya menyadarkan diri kita. Kita datang ke kubur, turikul qalbah, melembutkan hati kita yang keras.
lewat ini kita bawa, bukan lewat hal-hal yang tidak bernilai ibadah dan penyadaran sedikit pun. Karena apa para jamaah sekalian? Setiap kita manusia akan menghadapi kematian. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masa lalu, bagaimana perjuangannya dalam memperjuangkan negeri akhirat yang datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari lagi Nabi akan berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dia datang sembunyi-sembunyi kepada Rasul. Dia minta dibaiat, minta diislamkan. Kemudian Nabi mengislamkannya. Setelah Nabi diislamkan oleh Nabi, dia berkata, "Ya Rasul, bawa saya hijrah, saya mau hijrah." Tapi kadang mudah menenteng sahabat 1, 2, 3. Hari itu suasananya mencekam. Pengumuman yang disampaikan oleh pimpinan kafir Quraisy, tangkap Muhammad hidup atau mati, kan gitu. Jadi ancaman bagi Nabi adalah jiwa, ancaman bagi Nabi bunuh. Maka Nabi minta kepada sahabat yang nanti menyusul hijrah agar dibawa salah seorang sahabat yang baru masuk Islam itu. Nabi hijrah. Setelah itu hijrah berikutnya susulan dibawa sahabat itu. 2 tahunnya di Makkah, di Madinah terjadi perang Badar. Diikutkan oleh Nabi sebagai prajurit dari 317 prajurit. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah." Dan Allah menolong prajurit Badar. Kalian wahai prajurit, kata Allah waktu itu, dalam keadaan lemah. Lemahnya apa? 317 berhadapan dengan 1000. Berhadapan lawan 1000. Istilah kekanakan ini, hantu aja mati. Artinya kada seimbang. Sekalipun kehidupan kematian itu di tangan Allah Ta'ala. Buktinya perang Badar, Allah menolong prajurit Badar. Kalian wahai prajurit lemah waktu itu. Lemah persenjataan, lemah kekuatan prajurit. Dan yang paling lemah lagi apa? Tahun kedua Hijriyah, puasa perdana. Pertama kali ibadah puasa. Dan prajurit yang ikut berperang berpuasa pada hari itu. Puasa pertama. Artinya lemah segala-galanya. Tapi Allah sudah menyatakan Allah menolong. Perang Badar menang secara gemilang kemenangannya. 70 lebih orang kafir terbunuh. Prajurit muslim yang 317, 15 orang yang syuhada. 15 orang yang syuhada. Harta rampasan perang, lamun dihitung duit wahini miliaran rupiah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ini harta ganimah yang pertama. Peristiwa yang pertama, pembagiannya mulai bingung, kayak apa membaginya? Siapa tukang baginya? Allah turunkan ayat 1. Surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Apa sambungannya tadi? Qulil anfalu lillahi wa rasuluh. Luar biasa. Apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang, katakan harta rampasan perang itu urusan Allah, urusan Rasul. Ujar Allah Ta'ala. Karena ada yang boleh menghitung bagian berapa. Itu hak Rasul untuk membaginya. Hak Allah dan Rasul. Nabi mulai membagi harta rampasan perang yang begitu banyak. Satu persatu prajurit yang ikut berperang diberi harta rampasan perang. Yang lain yang tidak ikut berperang pun kena bagian harta rampasan perang banyak. Di waktu pembagian ada salah satu sahabat yang tidak hadir, prajurit yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Seorang laki-laki yang tadinya minta diislamkan sebelum Nabi hijrah, ikut berperang. 2 sahabat Nabi utus untuk mengantarkan ganimah. Diantar ke rumahnya. Dia sambut 2 sahabat ini dengan suasana yang tidak ceria. Dia katakan, apa yang kalian antar? Ini kami menyampaikan titipan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jatahmu harta ganimah. Dia minta kepada yang berdua, kembalikan ini kepada Rasulullah SAW. Bulikakannya maksudnya apa? Dia tidak menginginkan itu. Namun kita di bari menyuruh bulikakan, biasanya kesedikitan barinya. Bulikakan ini, hendak ada kayak itu, hendak lebih banyak pada itu umpamanya kan gitu. Ini bulikakan jadinya, dibulikakan. Dia menyusul sahabat yang berdua, dia datang. Ghanimah kata Nabi, harta rampasan perang, seperti prajurit yang lain. Ya Rasul, saya berperang bukan untuk minta ghanimah.
Saya berperang bukan untuk minta harta rampasan perang. Bukan itu yang saya inginkan, wahai Rasul. Terus kata Nabi, kamu masuk Islam untuk apa? Suatu hari nanti satu anak panah tertancap di dadaku dan aku mati dalam keadaan syahid. Itu yang kuinginkan, ku masuk Islam. Setahun berikutnya terjadi perang Uhud. Perang Badar, perang Uhud terjadi. Nabi berkata kepada laki-laki itu, apakah yang kamu ucapkan itu keluar dari lubuk hatimu? Bujurkah nangi kamu ucapkan itu? Benar, wahai Rasul. Jika kamu mengeluarkan ucapanmu itu dari lubuk hatimu, maka Allah akan kabulkan permintaanmu, kata Nabi Muhammad SAW. Allah akan bayar lunas apa yang kamu inginkan. 1 tahun berikutnya terjadi perang Uhud. Sahabat itu ikut lagi berperang. Qadarullah, perang Uhud kalah umat Islam. Dengan apa? 50 prajurit pemanah di Jabal Rumat tidak mengindahkan pesan Nabi Muhammad SAW. Itu kan Nabi berpesan nih, para pemanah, sekalipun kami di bawah sudah dimakan burung, kalahnya tuh nah, jangan turun, tetap aja di atas Jabal Rumat. Tapi waktu peperangan berkecamuk terjadi, strategi perang diatur canggih oleh Nabi Muhammad SAW, tergambar oleh yang ada di atas Jabal Rumat nih, kemenangan. Orang kafir sudah tunggang langgang ke sana dan ke sini. Maka berdebat yang di atas Jabal Rumat. 40 menginginkan untuk turun, membantu yang ada di bawah. Sahabat yang ada di atas, nama ke-10 dari sahabat yang masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Amir bin Jarrah. Amir bin Jarrah termasuk prajurit yang 50 pemanah. Amir bin Jarrah, Abu Ubaidah berkata kepada mereka, kita tunggu di atas Jabal Rumat, karena Nabi kita SAW berpesan kepada kita, sekalipun yang di bawah tuh kalah tunggang langgang, sudah dimakan burung, maka jangan turun sebelum ada perintah Nabi Muhammad SAW. Yang 40 mengatakan, kita sudah menang, orang kafir sudah kocar kacir. Maka 40 tuh turun, tinggal di atas Jabal Rumat 10 orang. Khalid bin Walid waktu itu jadi panglima perang di pihak orang kafir, memutar sebelah kiri Jabal Rumat. Nah, kemudian dia masuk dari belakang, dibunuhnya 10 orang di atas Jabal Rumat. Kemudian turun ke bawah, yang 40 juga termasuk orang yang terbunuh. Sebagian daripada pemanah yang turun ke bawah juga terbunuh. Jadi mereka termasuk orang-orang yang mati syahid. Inilah kemuliaan pesan Nabi. Maka jika kita ingin selamat, perang Uhud jadikan pelajaran bagi kita. Apa yang Nabi pesankan kepada kita, tamassak, kata Nabi, pegang teguh-teguh, kemudian gigitlah sunnahku itu bin nawa dengan gigi geraham. Jangan pernah longgar. Perang Uhud selesai, para sahabat mulai mengumpulkan prajurit-prajurit yang gugur. Salah satu di antara yang gugur adalah sahabat yang tadi minta kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berperang hanya untuk syahid. Nabi datang dan berdiri di samping jenazahnya, dan Nabi katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, dia Islam untukmu, dia hijrah untukmu, dan dia jihad untukmu. Dan Allah membalas keinginannya. Inilah nilai sebuah jihad yang terjadi. Makanya dalam sebuah hadis dari Abu Absin Abdurrahman bin Jabar qala sallallahu, manik tabarrat qadamahu manik tawrat qabanahu abdin fi sabilillah fatamasahun nar. Debu-debu yang menempel di kaki-kaki orang yang berjihad di jalan Allah itu tameng daripada api neraka. Kaki yang berdebu, ya jelas berdebu karena di sana padang pasir, hempasan kuda-kuda perang bertebaran. Kemudian debu-debu yang dihirup oleh seseorang yang bernapas ke dalam hidungnya, maka itu menjadi tameng api neraka. Jamaah rahimakumullah, itulah orang-orang yang tidak disentuh oleh api neraka. Orang yang mewakafkan dirinya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun hari ini jihad kita kadang seperti itu. Kita tidak lagi memanggul senjata.
Kita tidak lagi berperang. Kita dituntut keistiqomahan dalam jihad, keistiqomahan dalam memegang teguh Islam. Kita hijrah daripada syirik kepada tauhid. Kita hijrah daripada bid'ah kepada sunnah. Kita hijrah daripada maksiat kepada taat. Hanya itu yang dituntut kepada kita hari ini. Jika kita istiqomah dengan itu semua, maka kita akan mendapatkan nilai yang sama dengan orang yang berjuang pada masa-masa yang lalu, yang mereka rela mengorbankan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, siapa yang tidak disentuh api neraka? Anas bin Malik berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man shalla yaumas nataini asyara rak'atan haramallahu lahamahu 'alan nar. Hadis sahih diriwayatkan Imam An-Nasa'i. Dari Anas bin Malik mengatakan, siapa yang salatnya 12 rakaat sehari. Siapa yang salat 12 rakaat sehari, maka Allah mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Kalau salat 5 waktu itu 17 rakaat. Artinya ini bukan salat 5 waktu. Ini adalah sunnah-sunnah rawatib. Di mana letaknya 12 rakaat? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Persis 12 rakaat. Jasad ini tidak disentuh oleh api neraka. Dalam hadis sahih yang lain dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, diriwayatkan Imam Muslim, siapa yang memelihara 12 rakaat sehari, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Kalau hadis pertama dari Anas, jasadnya tidak disentuh oleh api neraka. Kalau hadis yang kedua dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, dibangunkan rumah di surga. Beratkah gaweannya? Kadang berat, tapi tidak semua bisa melaksanakan. Ada aja yang menghalangi. Kadang-kadang janganpun sunat rawatib, begitu salam langsung lancing, langsung berdiri. Ibnu Mubarak betata seorang laki-laki sholat, begitu salam berdiri, diambilnya Ibnu Mubarak bajunya, ditariknya sehingga dia duduk kembali. Kata Ibnu Mubarak, apakah kamu tidak butuh sesuatu kepada Tuhanmu? Kadang hendakkah meminta kepada Allah di mana Allah sedang menyiapkan hambanya yang meminta? Ada lagi zikir yang Nabi tidak pernah tinggalkan setiap selesai sholat. Tapi ternyata begitu lancing berdiri keluar tuh kada gawian berat kada. Ternyata hendak membalas WA. Tertipu kita. Di luar berdiri digawi sini, membalas WA mahadang 10 menit kali 5 menit kalah. Nah, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hafiztu minan Nabi SAW. Aku memelihara pesan Nabi Muhammad SAW. Asyara rakaatin, 10 rakaat setiap hari. Ini dari Abdullah bin Umar. Aku memelihara yang Nabi pesankan kepadaku 10 rakaat sehari. Apa 10 rakaat itu? Rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jumlahnya 10 rakaat. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Silahkan pian mau ambil yang mana? Ambil yang 10 sahih, ambil yang 12 sahih. Kedua-duanya memiliki manfaat yang sama. Allah bangunkan rumah di surga, dan Allah haramkan jasad ini disentuh oleh api neraka. Lamun digawi, taruh aja 4 rakaat sebelum zuhur, mun digawi paling 10 menit. Paling 10 menit. Apalagi di wadah kita mengambil jalan pintas pulang menggawinya. Jalan pintasnya apa? 10 rakaat itu kada bertasyahudan. Jadi Allahu Akbar 10 rakaat langsung tumbang ruat, salam setelah 10 rakaat. Ulama membenarkan. Tapi yang sangat afdal dengan 2 kali salam. Kalau mau ambil yang 4 rakaat sebelum zuhur. Mau 10 rakaat sehari, mau 12 rakaat sehari,
Itulah yang Nabi sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.